Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di Yus Mulahela Channel. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga semakin bertambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah-ibadah kita. Hari ini saya mau menyampaikan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Nah, ketika di awal-awal dakwah beliau mendapatkan ujian yang amat banyak. Selain dakwah beliau yang tidak diterima oleh orang-orang Mekah, beliau juga kehilangan Abu Thalib dan Khadijah, istri tercintanya. Dan beliau sangat sedih ketika itu. Dari sini, beliau kemudian mencoba dakwah di daerah Taif yang jauhnya 60 mil dari kota Mekah. Di Taif ini pun beliau justru mendapat cemoohan dan cacian, bahkan beliau dilempari batu sejauh 3 mil. Ketika beliau keluar dari Taif, beliau duduk di sebuah pohon kurma dan kemudian membaca Al-Quran. Disinilah Allah menghibur beliau dengan mendatangkan salah satu utusannya, bukan malaikat maupun bukan manusia. Itu adalah dari kalangan jin dari Yaman, yang kemudian ketika Rasulullah membaca Al-Quran, para kelompok jin ini kemudian terkagum-kagum dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dari kelompok golongan jin ini kemudian pulang ke Yaman dan mereka berdakwah dan banyak mengislamkan jin di Yaman sana. Beliau mencoba untuk memasuki Mekah secara sembunyi, kemudian berhasil memasukinya, namun tetap merasa sedih karena dakwah beliau tidak diterima. Maka Allah di malam itu mengutus malaikat Jibril untuk datang dan turun menemui Rasulullah. Jibril membangunkan Rasulullah SAW, "Qum ya Muhammad." Maka ketika Rasulullah bangun, ada 2 malaikat yang kemudian membelah dada Rasulullah. Ini kedua kalinya Rasulullah mendapatkan pembedahan di dada beliau. Dibelah dada Rasulullah SAW, diambil jantungnya, ditaruhkan dalam nampan emas dari surga, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kenapa ini kemudian Rasulullah disucikan kembali jantungnya? Karena beliau akan menerima peristiwa besar, maka perlu dipersiapkan iman dan hikmah. Maka beliau dapat mengambil pelajaran dari peristiwa besar yang akan beliau lewati nanti. Kemudian langsung saja malaikat Jibril meminta Rasulullah SAW untuk keluar, dan di luar sudah terdapat salah satu transportasi yang akan mengantarkan Rasulullah ke Baitul Maqdis, yaitu disebut dengan Buraq. Ukurannya lebih kecil dari kuda, namun lebih besar dari keledai. Beliau melakukan perjalanan dengan didampingi oleh malaikat Jibril, sampailah di Baitul Maqdis, dan Rasulullah mengikatkan Buraq tersebut di tembok yang saat ini sekarang menjadi tempat ratapan kaum Yahudi. Ketika di Baitul Maqdis, malaikat Jibril kemudian menawarkan 2 minuman untuk dapat diminum oleh Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW menemui fitrahnya ketika ditawarkan 1 gelas susu dan 1 gelas khamar, maka beliau memilih susu dan membuang khamar. Maka
malaikat Jibril mengatakan bahwa engkau telah menemui fitrahmu dan umatmu akan dibimbing untuk menemui fitrahnya. Setelah minum susu, maka perjalanan Mi'raj ini dimulai. Malaikat Jibril kemudian langsung mengajak Rasulullah SAW untuk berangkat menuju ke langit pertama dan mengetuk pintu langit pertama. Dari penjaga langit pertama ini menanyakan, "Siapa engkau?" Malaikat Jibril pun mengatakan bahwa aku Jibril, utusan Allah. Dan kemudian ditanyakan, "Siapa yang engkau bawa?" Beliau Muhammad Rasulullah SAW. "Apakah dia sudah diutus oleh Allah?" Maka Jibril pun menjawab, "Ya, dia sudah diutus oleh Allah." Maka penjaga pintu langit pertama ini membukakan pintu langit pertama. Maka Nabi Muhammad SAW bertemu oleh bapaknya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril kemudian meneruskan perjalanan untuk menuju ke langit kedua. Di langit kedua ini, beliau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Zakaria. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke langit ketiga. Rasulullah SAW di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan melanjutkan perjalanannya menuju ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang meninggal di langit keempat ini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke langit ke-5. Di langit kelima ini, beliau Rasulullah SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun. Selanjutnya, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke langit ke-6. Di langit ke-6 ini, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju ke langit ke-7 dan beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah Ka'bahnya para malaikat. Tiap harinya sebanyak 70.000 dan kemudian 70.000 lagi meninggalkan Baitul Ma'mur. Jadi begitu seterusnya, 70.000 bertawaf mengitari Baitul Ma'mur, kemudian 70.000 lagi keluar, dan hanya Allah yang mengetahui berapa banyaknya malaikat. Setelah dari Baitul Ma'mur ini, kemudian malaikat Jibril kemudian mengantarkan Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini, maka tujuan akhir semua makhluk, baik itu malaikat, manusia maupun makhluk lainnya. Maka di sini adalah ujung dari perjalanan Rasulullah SAW berada di Sidratul Muntaha. Semua sifat makhluk itu berhenti di Sidratul Muntaha. Maka selanjutnya adalah sifat yang gaib yang Allah miliki, maka tidak ada yang dapat melewati, hanya sebatas pada Sidratul Muntaha. Di sini beliau Rasulullah SAW berkomunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jalla tanpa perantara maupun penerjemah. Hanya ada 3 nabi yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir adalah beliau baginda Rasulullah SAW. Di sini Allah memerintahkan sholat, satu ibadah yang diperintahkan di langit yaitu sholat. Betapa istimewanya sampai-sampai sholat ini, ibadah sholat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di langit. Kemudian Allah memberikan 3 oleh-oleh
kepada Nabi Muhammad. Pertama, salat. Kedua, 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Yang ketiga, Allah menjanjikan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang tidak syirik maka dijanjikan surga. Kemudian beliau kembali ke Baitul Maqdis. Di sini Allah perintahkan seluruh malaikat dan nabi untuk turun dan menjadi makmum dari Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah beliau Rasulullah SAW akan mencapai seluruh dunia, dari umat seluruh para nabi dan seluruh jangkauannya seluruh dunia ada umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau turun ke Baitul Maqdis, maka Rasulullah SAW ditunjukkan surga dan neraka. Kemudian beliau setelah menjadi imam di Baitul Maqdis, maka Rasulullah langsung kembali menuju Mekah dengan menggunakan burak. Tidak ada salah satu nabi pun kecuali Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan dengan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini pentingnya bahwa kenapa kita diperintahkan untuk sholat, bersujud menghadap Allah SWT, dan perintah sholat ini pun diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW di langit. Maka kita perlu membenahi ibadah kita, sholat kita, sujud kita, rukuk kita, agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala serta menjadi pemberat amal kelak ketika kita diambil kembali oleh Allah SWT, maka menjadi hal yang dapat memasukkan ke kita ke surga Allah SWT. Sekian dari saya. Bantu subscribe channel saya, dukung dengan like, share, dan komen untuk materi apa yang perlu saya bawakan selanjutnya. Sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.